Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendidik dan penonton setia channel YouTube Harlis Setiawati. Kali ini mohon izin untuk memaparkan materi unit per unit untuk KKNI level 3 ya, Training of Trainer KKNI level 3. Oke, baik, saya share screen terlebih dahulu. Kita tahu bahwa di KKNI 3 ini adalah level awal ya. Level awal atau level staff. Biasa kita lihat asisten instruktur, pendamping instruktur, atau junior instruktur. Di sini kita lihat bahwa terlihat ya kode-kode unit ya. Ini ada 10 unit materi yang harus dikuasai. Kemudian tugasnya ada 6. Kalau 10 unit materi tapi 6. 10 unit ini akan diterapkan pada tugas-tugasnya. Nah, seperti ini dalam KKNI 3, karena ini ada pengakuan 3, level 3, dalam skema ini tidak harus skema pelatihan. Ini metodologinya metodologi instruktur. Namun karena KKNI 3 ada pengakuan level 3, jadi ada beberapa SKKNI di sini. Dalam satu skema KKNI 3 ada beberapa SKKNI. Di antaranya adalah SKKNI untuk K3, ya. Terus kemudian untuk komputer, terus kemudian untuk pelatihan itu sendiri, dan untuk SDM-nya, ya. Kita contohkan di sini, ini sudah terlihat belum ya? Ini slide show-nya. Oke. Slide show-nya apa sudah terlihat? Kita harus gabung juga kayaknya. Oke. Kita lihat di sini KKNI ini adalah skema klaster ya, KKNI kualifikasi 3 pada bidang pelatihan subbidang metodologi pelatihan. Tugas satunya adalah K3, tugas 2-nya nanti adalah rekrutmen SDM. Itu berkaitan dengan brosur. Ini brosur ini menguatkan untuk rekrutmen tersebut melalui metode eksternal atau metode terbuka ya. Rekrutmen di sini tidak hanya STM tapi juga flyer untuk usaha dari institusi tersebut. Kita simulasikan sebagai kita bekerja sebagai instruktur di sebuah institusi. Nah, secara kita ketahui bahwa instruktur sebelum melakukan instruktur memang harus melakukan beberapa tahapan. Di sini ya ada standar BNSP yang diikuti. Tugas 1 adalah tadi K3, tugas 2-nya adalah tugas rekrutmen SDM, tugas 3-nya melakukan presentasi. Presentasi ini adalah draftnya, misalnya presentasi itu apa yang kita siapkan. Slide pertama itu apa isinya, slide kedua apa, dan sampai slide terakhir. Dari opening sampai closing, opening, materi, terus closing. Kemudian melakukan selanjutnya adalah bentuk-bentuk draft ini dituangkan pada PPT, melakukan tatap muka. Ketika kita melakukan tatap muka ya, tatap mukanya itu ini materi yang di-share sebagai acuan untuk para peserta atau trainee. Tugas 4 itu merencanakan penyajian materi pelatihan. Nah, kalau sudah ada tadi PPT-nya, berarti penyajiannya itu sendiri bagaimana kita menyajikan materi itu ya. Jadi bagaimana cara kita membawakan, awalnya harus apersepsika, tapi salam dan doa jangan lupa itu pembukaan, terus lagi salam penutup bagaimana itu di situ dirancang di rencana penyajiannya. Nah, kita udah tahu tuh rencana penyajiannya. Terus kemudian mengelola peralatan, terus mengelola bahan pelatihan. Nah, itu tugas-tugasnya ya. Namun ini yang saya diinfokan tadi bahwa ada beberapa
SKKNI yang berbeda, ini K3 dalam menerapkan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan resiko K3. Nah, artinya ini kita kenali dulu pekerjaan, semua pekerjaan itu punya ini, semua pekerjaan punya resiko. Di ruangan pun ada resikonya. Jadi makanya di sini harus kita kenali sebagai semua profesi dan semua ini ada resikonya. Kemudian kita mengaplikasikan ini keterampilan dasar komunikasi ini ya. Mengaplikasikan kalau keterampilan dasar komunikasi, bagaimana cara berkomunikasi itu kan sebenarnya. Bagaimana kita cara berkomunikasi kan, menyampaikan materi itu cara berkomunikasi. Jika materi A, apakah tersampaikan juga A gitu. Materi B tersampaikan juga B, jangan sampai salah paham. Jadi kalau misalnya beda, berarti artinya kita nggak nyampe bagaimana mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi. Nih, dasar komunikasi ini bisa masuk apakah di SKKNI Humas ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian kita melakukan presentasi. Melakukan presentasi itu baru melakukan presentasi, kita baru membuat draft. Bab openingnya itu harus apa dulu? Biasanya nama kita dulu ya, biodata dulu. Terus kemudian baru acuannya apa, SKKNI-nya, itu slide pertama isinya apa, slide kedua isinya apa, seperti itu ya. Kemudian kita melaksanakan, setelah melakukan presentasi baru sebenarnya memang merencanakan penyajian dulu ya, apa sih kita, bagaimana cara melakukan itu, tapi kita hitungannya adalah tugas melakukan tatap muka ini jadi satu dengan melakukan presentasi, sebenarnya sama sebenarnya emang. Nah, merencanakan penyajian materi ini memang bagaimana penyajiannya. Kalau PPT itu tatap mukanya itu sudah ada materinya. Tapi bagaimana rencana kita menyajikan? Apakah ada gamenya? Apakah nanti itu penyajiannya? Nah, kemudian ini mengoperasikan komputer tingkat dasar. Tingkat dasar ini menyalakan komputer itu pun tingkat dasar. Mematikan bagaimana? Kadang-kadang kan gampang hanya mematikan dan menyalakan, tapi bagaimana mengoperasikan komputer, nah itu tingkat dasar. Nah, ini seperti ini slideshow tidak bisa ini. Saya udah klik slideshow tapi tidak bisa ya. Ya sudahlah. Jadi kita lihat selanjutnya adalah melakukan rekrutmen. Melakukan rekrutmen ini adalah SKKNI untuk SDM. SDM di 307 ya, 2015. Kemudian mengolah bahan dan mengolah peralatan ini SKKNI pelatihan struktur. Nah, mengolah bahan peralatan dan pelatihan ini hanya untuk mengantisipasi bahannya sudah disiapkan belum. Peralatannya sudah siap belum? Jangan hanya peralatannya, baterainya habis, tidak tahu, ini tidak bisa dipakai. Nah, bahan-bahannya itu apa yang disiapkan bahan-bahannya itu, misalnya harus hari itu juga kita fotokopi kalau misalnya hard copy ya. Tapi sekarang sudah paperless, jadi jadi semua sudah dibagikan dalam bahan bentuk soft copy. Enaknya gitu, jadi udah siap aja materinya. Nah, membimbing penerapan tools dan teknik peningkatan produktivitas. Nah, ini adalah masuk untuk SDM ya. Untuk SDM itu SKKNI SDM, penerapan tools tuh teknik peningkatan itu lebih ke SOP-nya seperti apa, SOP awal, terus setelah itu ada evaluasi, kita tingkatkan produktivitasnya, ya kan begitu. Nah, oke, baik, sekarang kita akan buka new share ya. Akan buka yang tugas ya. Tugas yang pertama, tugas yang pertama. Kita tugas adalah formulir identifikasi ini ya. Ini kenapa nggak bisa gede ya? Ini kan menerapkan prinsip kesehatan kerja dan mengendalikan resiko. Ini di sini ada formulirnya tuh. Ini kenapa? Ini harus stop share dulu. Oke.
Oke, ini harus sepertinya harus subscribe dulu. Tunggu. Saya sharekin lagi untuk menerapkan prinsip ini ya. Nggak bisa lagi ya. Sudah di subshare tapi oh ini udah bisa ya. Oke. Di sini kita terlihat bahwa logo, jangan lupa logo ini nama institusi. Kemudian ini formulir, kita ada formulir identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Unit kompetensi ini, unit kompetensi tersebut apa yang diambil itu biasanya beda-beda K3-nya ya. Namun karena ini adalah instruktur ya, semata-mata instruktur, penyuluh ya, kita samakan rata memberikan materi dalam kelas. Faktor psikologinya itu kita apa namanya? Nih, potensi bahayanya itu faktor psikologis. Ada faktor psikologis. Dalam memberikan materi apa sih bahayanya? Nah, akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lelah karena terlalu banyak bicara, capek ya serak, kadang-kadang serak karena kurang minum. Nah, ya. Terus kendalikan itu ini dengan ice breaking, mediakan minimum di sekitar tempat training. Nah, artinya kita lebih baik ice breaking gitu, saling pijat gitu, atau misalnya memberikan pertanyaan ke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu yang aktif juga itu ice breaking ya, ya itu untuk biar tidak ini juga jenuh. Atau ice breaking memang bisa di tengah, bisa di awal gitu kan. Nah, bagaimana dengan faktor psikologis untuk pemberian materi dalam kelas? Itu jenuh biasanya. Materi yang sama ini terus karena misalnya oh saya udah materinya ini terus gitu ya. Nah, terus kemudian mencari ide yang berbeda sebagai bahan untuk materi pelatihan. Nah, materi pelatihannya memang karena sama, ini standarnya ya sama semua. Tapi tentu saja walaupun sama, kita bisa mencari ide bermacam-macam. Apakah langsung ke tugas dulu, apa kita materi dulu, atau ice breaking dulu. Nah, kita lihat keadaan ruangan ya. Keadaan ruangan itu faktor psikologis dan faktor psikologis juga. Ruangan terlalu panas atau dingin sehingga tidak nyaman ya. Kedinginan ya lama-lama nahan pipis. Atau panas juga gerah gitu kan. Nah, sebenarnya melakukan penyesuaian suhu ruangan secara berkala. Karena penambahan jumlah populasi dalam ruangan akan berpengaruh pada suhu dan tingkat kenyamanan. Kalau ruangan kecil tanpa AC pun oke lah. Tapi kalau satu ruangan kecil banyak pesertanya yang berasa, ya kan? Atau kalau outdoor juga itu juga berasa juga. Kalau banyak ininya, tetap kita harus bantu kipas angin yang di luar ruangan. Nah, apa faktor psikologisnya? Nah, karena faktor psikologisnya itu ruangan yang sempit dan tidak ada jendela, membuat perasaan bosan ya ya. Kalau di jendela mungkin agak lihat di samping ada tanaman atau apa. Membuat desain ruangan yang baik dan layout yang baik dan secara berkala dilakukan perubahan akan tidak mengurangi rasa bosan. Iya, kita memang saya tuh sukanya mindah-mindahin ruangan ini, mindahin ini di mana biar nggak bosan memang benar. Kemudian faktor yang ketiga adalah keadaan luar ruangan. Nah, kalau misalkan tadi pemberian materi, ada keadaan ruangan itu sendiri dan luar ruangan, itu ada faktor psikologis dan faktor psikologis. Ini hanya kalau ruangan hanya faktor psikologis ya, fisiologisnya tidak. Keadaan di luar ruangan yang bising membuat pemateri dan peserta training sulit berkonsentrasi. Ini di sini saya di rumah nih, nanti pasti ada orang lewat jualan banyak macam-macam. Tapi kita mah santai saja gitu ya. Tapi kalau mungkin dengan beberapa banyak peserta mungkin akan terganggu. Nah, ini memberikan peringatan di luar ruangan dan bisa ditugaskan satu orang tim untuk menjaga di luar ruangan akan dapat memperingatkan orang di luar ruangan agar tidak berisik selama kegiatan. Ya, gitu. Jadi kalau orang jualan ya susah ya, namanya juga nyari makan. Nah, ini adalah contoh dari K3 ya Bapak Ibu ya. Contoh dari K3 jadi melakukan prinsip apa namanya? Kesehatan kerja untuk mengendalikan resiko. Jadi Bapak Ibu untuk diketahui bahwa ini memang levelnya level awal, levelnya level junior. Namun Bapak Ibu ketika masuk nanti susah sekali, nggak mudah untuk kalau terbiasa melakukan mungkin ya oke nggak masalah. Tapi kalau terbiasa menyuruh anak buah ya udah. Kalau kita kompetensi tetap kita buktinya adalah
tugas-tugasnya harus selesai. Nah, jadi Bapak Ibu salah ini mudah ya. Memang mudah, tapi dilakukannya tidak mudah. Jadi jangan meremehkan suatu profesi apapun, level bawah pun tidak untuk diremehkan. Jadi sekali lagi KKN 3 untuk unit menerapkan prinsip prinsip untuk K3 ini adalah unit tugas 1. Oke, sampai ketemu di tugas 2 di KKNI level 3 untuk kualifikasi 3. Terima kasih, mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan. Sampai ketemu di tugas 2 KKNI 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Salam kompeten.